Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM D4019097 dari kelas D, Elektronik UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Saya di sini ingin menjelaskan pekerjaan saya tentang motor sinkron dan asinkron. Motor sinkron. Pengertian motor sinkron. Motor sinkron adalah motor arus bolak-balik di mana pada keadaan lunak rotasi poros disinkronkan dengan frekuensi arus suplai. Periode rotasi persis sama dengan jumlah integral siklus arus bolak-balik. Motor sinkron mengandung elektromagnet arus bolak-balik multifasa pada stator motor yang menciptakan medan magnet yang berputar dalam waktu dengan osilasi arus garis. Rotor dengan magnet permanen atau elektromagnet berputar sejalan dengan bidang stator pada kecepatan yang sama dan sebagai hasilnya memberikan medan magnet berputar kedua yang disinkronkan dari motor arus bolak-balik manapun. Sebuah motor sinkron disebut 2 kali lipat jika dilengkapi dengan elektromagnet arus bolak-balik multifasa bebas tereksitasi baik pada rotor maupun stat. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip kerja motor sinkron yaitu sumber tegangan bolak-balik atau AC akan membangkitkan medan magnet pada stator dan sumber tegangan searah atau DC akan membangkitkan medan magnet pada rotor. Terciptanya kondisi ini membuat kedua medan magnet saling tarik-menarik dan menyebabkan rotor berputar. Namun motor ini membutuhkan prime mover yang memutar motor hingga kecepatannya sinkron agar terjadinya kopling antara kedua medan magnet. Hal ini akibat tidak adanya thermistor pada motor. Komponen motor sinkron. Yang pertama yaitu rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor sinkron ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan matematis berikut. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Lalu seperti ini contoh gambar konstruksi motor sinkron. Rumus dan contoh soal motor sinkron. Rumus motor sinkron yaitu NS 120 kali F per P, di mana NS yaitu kecepatan sinkron motor atau RPM, F sama dengan frekuensi atau Hz, P yaitu jumlah kutub motor. Lalu contoh soalnya, hitung kecepatan putar motor 4 poles atau kutub jika motor dioperasikan dengan frekuensi 50 Hz. Yaitu caranya untuk mencari kecepatan sinkron motor 120 kali F per P, yaitu 120 dan diketahui frekuensinya 50. Lalu untuk jumlah kutub motornya diketahui yaitu 4. Jadi 120 dikali 50 dibagi 4 yaitu 1500 rpm. Lalu pengaplikasian motor asinkron yaitu untuk servo motor, air kompresor, robot aktual. Penggunaan motor sinkron pada dasarnya memiliki kecepatan yang konstan dan memiliki torsi awal yang rendah akibat penggunaan sumber DC. Motor asinkron. Pengertian motor asinkron. Motor listrik dengan sumber bolak-balik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari stator menuju rotor, sehingga perbedaannya dengan motor sinkron pada titik adanya sumber lain pada rotor.
Arus pada rotor diperoleh dari perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan arus stator. Prinsip kerja motor asinkron. Motor bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana starter yang memperoleh sumber AC akan mengalirkan arus ke kumparannya, kemudian akan menghasilkan medan magnet yang akan berputar. Putaran medan magnet ini akan memotong kumparan pada rotor sehingga perlahan akan terjadi gerakan pada rotor hingga berputar untuk arah pergerakannya searah dengan arah putaran medan magnet stator. Lalu komponen motor asinkron. Motor induksi memiliki dua komponen utama, yaitu stator merupakan bagian mesin yang tidak bergerak. Stator terdiri dari yang pertama silinder terluar motor yang terbuat baik dari baja, besi, atau campuran aluminium yang dibentuk menjadi silinder. Yang kedua, jalur magnetit yang terdiri dari satu set slot laminasi baja yang dipres ke ruang dalam silinder. Jalur magnetik tersebut dilaminasi untuk mengurangi rugi arus eddy. Yang ketiga, satu set lilitan listrik yang diisolasi yang diletakkan di dalam slot jalur magnetik yang terlaminasi untuk motor 3 fasa. 3 set lilitan diperlukan untuk tiap fasanya. Lalu ada rotor. Rotor merupakan bagian mesin yang bergerak. Rotor merupakan bagian mesin yang bergerak. Rotor terdiri dari satu set laminasi baja yang dipres bersama di dalam jalur magnetik silinder dan rangkaian listrik. Lalu seperti ini contoh konstruksi motor asinkron. Rumus dan contoh soal motor asinkron. Rumusnya yaitu NS 120 kali F per P, dan S sama dengan NS minus NR per NS. Keterangan yaitu NS sendiri kecepatan serentak dan NR kecepatan saat beban, F frekuensi, P banyak kutub tiap kumparan fase. Lalu untuk contoh soalnya, diketahui sebuah motor asinkron 3 fasa memiliki 6 kutub dan memiliki kecepatan rotor sebesar 1020 rpm dan frekuensi sebesar 60 Hz. Berapakah kecepatan sinkron dan slip per unit? Untuk jawabannya yaitu yang pertama mencari kecepatan serentak dengan rumus 120 kali F per P, yaitu NS sama dengan 120 kali F per P sama dengan 120 dengan tadi frekuensi yaitu 60 Hz dan memiliki banyak 6 kutub. Jadi 120 dikali 60 dibagi 6 yaitu 1200 rpm. Lalu untuk mencari slip per unit yaitu dengan rumus S sama dengan NS min NR per NS, yaitu dengan NS nya sendiri 1200 dikurangi 1020 per 1200 sama dengan yaitu 0,15 dan menjadi 15%. Lalu untuk pengaplikasian motor asinkron, yang pertama yaitu fan air pump conveyor. Penggunaan motor asinkron cocok untuk sehari-hari karena memiliki efisiensi yang tinggi serta mudah dalam perawatan dan konstruksi yang kokoh. Lalu seperti ini gambar rangkaian dari start delta. Lalu untuk analisa rangkaian start delta, saat tombol start ditekan maka kondisi rangkaian start akan aktif dan akan off sesaat akan bergantian dengan rangkaian delta. Perpindahan wilayah kerja ini berdasarkan timer. Saat tombol stop ditekan maka aliran listrik di seluruh rangkaian akan terputus. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.